Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa tahun kebelakang, nama Peacock Bass udah gak sepopuler dulu. Perkembangan serta perubahan tren ikan hias yang selalu dinamis membuat ikan yang dulu populer mungkin sekarang udah gak ngetop lagi. Posisinya digantiin sama ikan lain yang lebih punya kesan baru dan belum bikin bosan para penghobi. Apakah Peacock Bass termasuk ikan yang agak terlupakan? Dari segi gengsi dan popularitas, Peacock Bass emang gak sengetop dulu. Salah satu jenis Peacock Bass yang masih ada harganya mahal banget, walau udah gak sepopuler dulu. Mayoritas jenis varian P-Bass ini adalah ikan yang ditangkap langsung dari Amerika Selatan. Jenisnya ada P-Bass Brokopondo yang masih tinggi harganya, namun yang paling mahal adalah Cichla marine atau P-Bass Fogo. Ditaksir harganya sekitar 18 juta. Apakah P-Bass ini bakalan turun harga karena popularitas P-Bass udah nggak sengetop dulu? Ataukah ada faktor lain yang membuat Fogo bisa lebih terjangkau harganya? Nah, mari kita kulik secara mendalam dengan menonton video ini sampai habis ya. Bab pertama, kenapa P-Bass Fogo mahal? Peacock Bass pertama kali masuk ke Indonesia sejak 20 tahunan lalu dilihat dari keberadaannya di pasaran hobi ikan hias. Walau belum ada catatan persis kapan pertama kali ikan ini bisa hadir di Indonesia. Mayoritas jenis Peacock Bass yang datang dari Indonesia adalah hasil tangkapan alam langsung dari Amerika Selatan. Peacock Bass atau Cichla berasal dari perairan Sungai Amazon, Sungai Singu, dan beberapa sungai lain di benua Latin tersebut. Karena masuk ke Indonesia dan akhirnya bisa dibudidayakan, ikan ini akhirnya meledak pamornya sebagai ikan hias. Biasanya ikan yang datang dari Amerika Selatan bandrolnya lumayan tinggi karena ongkirnya yang besar. Namun karena sukses dibudidayakan, harga P-Bass sekarang udah jadi sangat terjangkau. Tapi harga P-Bass yang terjangkau nggak berlaku buat jenis ini. Pasalnya walau udah murah, harga Peacock Bass Fogo jelas menolak buat menjadi lebih terjangkau. Harga Peacock Bass Fogo di pasaran terakhir diketahui menyentuh angka 18 juta per ekor untuk yang ukuran sedang. Harga di Indonesia jelas jauh lebih mahal dibanding dengan di negara lain. Toko ikan predator terbesar di Amerika Serikat, Predatory Fins menjual Peacock Bass Fogo dengan harga $195 aja atau sekitar hampir 3 jutaan aja. Faktor jarak dan ongkos pengiriman serta stok juga menjadi alasan mengapa harga Peacock Bass Fogo di Indonesia menjadi sangat mahal. Jarak dari Brazil ke Amerika Serikat kan gak jauh, sama mungkin kayak dari India ke Indonesia. Maka dari itu, cana asal India yang dijual di sini harganya juga cukup terjangkau dan gak sampai juta-jutaan. Faktor lain adalah daerah asal si Peacock Bass Fogo ini. Menurut keterangan yang ditulis di websitenya Predatory Fins, Peacock Bass Fogo berasal dari sebuah daerah terpencil di Brazil yang sulit diakses sama para nelayan. Karena asalnya dari daerah yang terbilang terisolasi, jumlah P-Bass Fogo yang ditangkap nelayan juga nggak pernah menyentuh angka yang banyak. Hal ini menjadikan P-Bass berwarna merah ini menjadi salah satu yang paling langka. Barang langka mendatangkan minat lebih dari penghobi. Jadilah akhirnya harga ikan ini menjadi semakin melambung. Udah ongkir mahal, barangnya sedikit, permintaan banyak, ya gak heran pas masuk ke Indonesia harga ikan ini hampir puluhan juta. Sebenarnya jenis Peacock Bass Fogo ini juga masih simpang siur namanya. Predatory Fins menulis jika nama latinnya adalah Cichla marinae. Namun di website monsterfishkeepers.com, para warganet di sana menyebut jika nama latin ikan ini adalah Cichla cefmyrianae. Kelihatan juga kalau Peacock Bass juga main locality, artinya di Sungai A bisa punya penampilan yang beda dengan yang ada di Sungai B, kayak Canamaru. Cichla cefmyrianae Sao Benedito punya warna merah yang rata dari mulut sampai ekor di area bawah tubuhnya, sementara markingnya hampir sama sekali nggak kelihatan. Cichla mirianae telespires True Fogo punya warna merah oranye di bagian mulutnya. Marking berupa motif seperti mata terlihat jelas di badannya. Sementara itu ada Cichla cf mirianae vertical bar yang menjadi varian yang paling dicari karena keunikan bentuk barnya yang vertikal. Ikan-ikan ini ditemukan di sebuah sungai bernama Sao Benedito di Brazil. Bab kedua, apakah Peacock Bass Fogo bisa murah? Peacock Bass intermedia tadinya harganya mahal banget, dulu bisa jutaan harganya. Namun seiring dengan seringnya ikan ini dibudidayakan, harganya juga jadi turun. Sekarang Peacock Bass intermedia yang tangkapan alam dibanderol di harga 1,8 juta di marketplace hijau, sedangkan yang hasil budidayanya 50.000 juga dapat. Dengan kenyataan kayak gini, apakah Peacock Bass Fogo juga bisa menjadi murah meriah seperti si intermedia? Jawabannya ya bisa aja, tapi cuma ada satu kunci yang bisa membuat harapanmu ini jadi kenyataan. Cuma satu cara yang bisa bikin Fogo jadi murah, yaitu dengan budidaya. Biasanya harga ikan turun karena stok di pasaran yang membludak. Contoh, ketika memasuki musim Canauranti di mana kiriman dari India masuk ke Indonesia dalam jumlah ribuan, harga ikan juga pasti akan turun karena stok yang jadi banyak, maka pedagang susah jadi mainin harganya.
Akhirnya mereka harus mengikuti harga pasaran dari importir. Kalau dalam kasus budidaya, dulu Canas Tewarti dijual dengan harga yang sama persis kayak Auranti. Cuma karena udah dibudidayakan, maka harganya juga otomatis turun jauh. Karena ikan hasil budidaya lokal, stoknya cukup melimpah di pasaran dan dijual dengan harga yang terjangkau. Ikan budidaya kan nggak perlu bayar ongkir dari India, nggak perlu bayar bea dari pajak, serta ongkos-ongkos lainnya. Makanya harganya jadi lebih murah dari importir. Hal ini yang akhirnya memaksa importir juga jadi nurunin harga biar bisa bersaing dengan ikan hasil budidaya. Siapa yang seneng ya akhirnya? Ya kamulah sebagai penghobi karena bisa beli ikan yang dulu mahal banget dengan harga yang lebih terjangkau. Bab ketiga, berapa harga Pibes Fogo jika bisa dibudidaya? Jadi cara satu-satunya adalah dengan budidaya, karena jika bergantung kepada tangkapan alam ya bakalan sulit. Soalnya jumlah ikan yang dikirim ke Indonesia paling cuma belasan ekor dan kirimannya juga nggak bisa rutin tiap tahun. Jika pembudidaya Indonesia bisa membudidayakan jenis ikan Pibes lainnya, maka Pibes Fogo di atas kertas juga bisa pasti untuk dibudidayakan. Berapa harga persisnya? Kamu jangan ngarep si Pibes Fogo bakal semurah Pibes Mono ya. Karena banyak faktor yang bikin Pibes Fogo ini nggak akan bisa semurah itu. Harga persisnya pasti nggak bakal jadi puluhan ribu karena walau udah dibudidayakan, stoknya juga nggak akan banyak karena pembudidayanya yang sedikit. Pembudidaya jelas nggak akan mau menjual ikan limited edition dengan harga murah meriah. Apalagi modal buat beli indukan Pibes Fogo juga mahal banget. Mungkin anaknya bisa lebih terjangkau harganya, tapi nggak akan menyentuh ratusan ribu juga. Pasti tetap di angka jutaan karena ikan ini masih terbilang limited edition. Palingan harganya bisa mencapai dengan harga jual di predatory fins atau sekitar 3 jutaan mungkin ya. Yang jelas harga Pibes Fogo hasil budidaya belum bisa ditaksir karena sampai sekarang belum ada yang sukses membudidayakannya. Beberapa bulan lalu Bang Giovanni Suhendi mencoba buat ngebreed ikan ini karena beliau punya indukannya. Karena ukurannya belum masuk ke ukuran ideal, jadi kudu digedein lagi. Sampai sekarang juga belum ada perkembangan soal sukses atau enggaknya si pasangan Pibes Fogo itu buat berkembang biak. Kesimpulan, mungkin aja Pibes Fogo bisa turun harga, cuma aku jamin gak akan turun gunung banget harganya karena ikan ini masih mempunyai eksklusivitas tinggi dan stok pasarannya juga masih sangat-sangat sedikit. Breeder nggak akan mau ngejual dengan harga murah, apalagi jika cuma doi yang sukses nge-breed Pibes Fogo. Kalau bisa dapat uang lebih ngapain jual murah?